Dipanjangin gini dong. Ya udah. Bagusnya udah ngomong. Assalamualaikum Pak Guru. Suaranya mana Kak? Udah. Itu kok nggak ada? Pak Guru udah ngomong nggak ada suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang kami hormati, alhamdulillah Bu Siti Harna sudah hadir bersama kita untuk melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan dengan kajian-kajian kita berikutnya, marilah kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita hari ini masih pada latihan memahami ayat. Masih pada memahami ayat. Ini adalah ayat yang kita kaji sebelumnya. Kita akan lanjutkan dengan latihan yang ba. Kita akan beralih ke latihan ba. Sebelum kita lanjut ke latihan ba, mari kita baca terlebih dahulu. Mari kita baca terlebih dahulu ayat yang akan menjadi kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. Pada bagian dari ayat ini, ada beberapa ungkapan yang perlu dipahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah la yahzun alladzina yusari'un. La yahzun ka alladzina yusari'un. Ini dimaknai dalam bahasa Indonesia, jangan engkau bersedih oleh. Ya, jangan engkau bersedih oleh. Jadi wala yahzunka, jangan engkau bersedih oleh. Apa? Alladzina yusari'una fil kufr. Kemudian berikutnya dari ungkapan syai'a, ya, la yadurullaha syai'a. Ini pada pelajaran kita sebelumnya, pada waktu kita belajar arkan as-shalah, min arkan as-shalah, ini kita sudah menemukan kata syai'. Ya, kulli syai', ada kata syai'. Ini dalam ungkapan sebelum adalah Sami Allahu liman hamidah, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Itu dalam ungkapan syai'in, syai'un, syai'an. Di sini kata syai' dipahami dalam makna sedikit pun atau sama sekali. Yang berikutnya adalah dari ungkapan hadza. Hadzan itu artinya bagian atau pahala. Artinya bagian atau pahala.
Nah, sekarang silakan diamati kembali makna-makna dari ungkapan-ungkapan yang ada pada ayat yang sedang kita kaji ini, ya, diamati per potong ya supaya konsentrasinya bisa lebih maksimal. Tuh, kemudian dari secara umum dulu ya, dari umum Ali Imran 176 177 untuk mendapatkan ide gagasan utamanya, ya, mendapatkan ide gagasan utamanya, kemudian perbagian wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr, kemudian berikutnya innahum la yadurrullaha syai'a, kemudian yuridullahu alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah, diperhatikan. Kemudian walahum adzabun azim. Nah, itu sudah selesai. Perhatikan bagian berikutnya. Innalladzina ishtarawul kufra bil imani lan yadurullaha syai'a walahum adzabun alim. Nah, kalau udah, kemudian diperhatikan lagi lebih lanjut. Sebagai contoh ya, pada ungkapan wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Ini kan ada beberapa potong, ada wala, ada yahzunka, ada alladzina, ada yusari'una, ada fi, dan ada al-kufr. Nah, kemudian kalau sudah diamati lagi, bisa jadi dalam satu potong penulisan ini itu terdiri dari lebih satu kata. Ya, lebih dari satu kata. Misalnya pada ungkapan wala itu kan 2, yahzunka itu juga 2 kata. Sehingga pemahamannya menjadi maksimal. Setelah itu dipahami, lalu digunakan ungkapan bahasa Indonesia kira-kira untuk menunjukkan pemahaman tersebut. Ya, jadi kita memposisikan bahwa ada perbedaan antara kita memahami, ya, antara kita memahami dengan kita mengungkapkan pemahaman. Memahami itu sifatnya pribadi, ya, memahami itu sifatnya pribadi, ada dalam hati, ada di dalam pikiran kita. Sedangkan kalau kita mengungkapkan pemahaman itu adalah sesuatu yang bisa dikomunikasikan, bisa didiskusikan dengan orang lain. Gitu. Jadi ada perbedaan posisi antara pemahaman pribadi dengan berbagi pemahaman. Kemudian akan lebih bagus lagi nanti ketika kita diskusikan, pada saat kita diskusi kita bisa mendapatkan gagasan, ini ungkapan ini berdasarkan pemahaman apa, ini berdasarkan apa, dan sebagainya. Ya, silakan Ibu, Bapak yang sudah hadir bersama kita ya untuk menyampaikan konfirmasi, kemudian menyampaikan pertanyaan dan sebagainya terkait dengan ayat yang sedang kita kaji pada pagi hari ini. Silakan. Itu Pak Guru yusari'una. Iya. Kita langsung bahas kalau hanya itu. Coba Bu Siti Harna ya. Coba Bu Siti Harna, diprediksi itu 3 pokoknya apa kira-kira? 3 pokoknya. Sari'u. Kalau namanya 3 pokok itu Ibu sebut huruf ya Bu, supaya kita komunikasi kita bisa saling memahami. Ibu sebut huruf aja, soal bagaimana nanti bunyinya gitu. Bagaimana bunyinya kita urus belakangan, karena apa? Karena kalau Ibu menyebut bunyi itu juga menjadi pematri untuk saya berkomentar gitu. Misalnya sinnya mestinya su, Ibu baca si. Misalnya sinnya mestinya sa, tapi Ibu menyebutnya su. Nah, itu jadi pemancing kami untuk berkomentar. Jadi Ibu sebut saja 3 pokoknya apa.
Sari'u. Mohon maaf, sekali lagi Ibu yang solihah, Ibu sebut hurufnya saja. Sin, Pak Guru. Sin, ro, sama ain. Ya, begitu ya. Ada sin, Ro. ada ro, dan ada ain. Ibu, kalau saya mengatakan sari'ul hisab, sari'ul hisab, Ibu paham kira-kira maknanya apa? Sari'ul hisab. Perhitungan, Pak Guru, bukan? Sari'ul hisab, Allah itu sari'al hisab. Sari'ul hisab. Allah sari'ul hisab begitu ya. Itu kali Pak Guru, segera dihisab gitu ya. Ya, artinya Allahnya bagaimana? Sari'ul hisab. Allah kalau menghitung itu, Allah kalau menghitung perbuatan manusia itu sari'. Segera. Mohon maaf Bu Ida, antar dulu, Bu Siti Harna dulu. Iya Pak Guru. Ya, Allah kalau menghitung perbuatan manusia itu sari'ul hisab. Belum? Oke, baik. Pertanyaannya begini, Ibu udah dapat pemahaman dasarnya. Ibu pilih dua ya, Ibu pilih dua. Ya, maaf, bukan pilih dua, pilih satu dari dua. Ibu pilih satu dari dua. Apa satu dari dua itu? Allah kalau menghitung lelet apa cepat? Cepat berarti Pak Guru. Nah, itu dia. Jadi diungkapkan dalam bahasa Arab untuk maksud pemahaman kita bahwa kita memahami Allah itu cepat di dalam menghitung, itu diungkapkan dengan kata sari'ul hisab. Nah, dengan demikian, maka ilmunya adalah itu dengan kata yang ada sin, ada ro, ada ain itu memiliki makna dasar cepat. Nah, sekarang Bu Harna memanfaatkan pengetahuan Ibu tentang bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kata cepat itu sinonimnya apa saja? Cepat itu segera, Pak Guru, segera. Apalagi? Sinonimnya cepat, segera. Ya udahlah ya. Kalau Ibu itu aja yang diingat, nanti kan bagus. Kalau tahu lagi ya kata itu sinonimnya apa saja. Baik itu ya. Jadi kata yusari'un. Nah, coba Ibu amati sekarang gitu ya. Ibu amati sekarang dengan makna dasar tersebut ya. Ya, dengan makna dasar tersebut itu pola katanya kira-kira apa polanya? Iya Pak Guru. Apa polanya? Pola kata yang tadi ditanyakan. Yusari'un. Fa'ala. Yusari. Apa polanya? Fa'ala ya Pak Guru. Yufa'ilu. Coba bagaimana polanya? Yufa'ilu. Ibu, supaya kita saling membantu di dalam memahami, kalau kita mengatakan pola, kita biasakan saja madinnya apa, mudhari'nya apa, masdarnya apa. Sehingga ini akan membantu kita memahami lebih maksimal. Sekali lagi, Ibu Bapak, kalau diajak berdiskusi tentang
polanya apa gitu, usahakan yang disebut madinnya apa, mudorinya apa, masdarnya apa. Masdarnya apa? Iya. Madinnya sari Pola, Bu. Kalau pola itu belum dicocok. Pola itu apa bahasa kita? Mal. Mal itu apa bahasa kita ya? Patokan. Ya, patokan. Kalau bahasa Ibu yang pintar itu wazannya gitu. Ya, kalau bahasa yang orang awam polanya, patokannya, malnya gitu. yang pahala bukan? Pahala. Ya, Ibu. kan kalau dibilang wazan langsung nyambung, kalau dibilang wazan, kalau dibilang bilang pola kurang. Lah. Ya, coba apa polanya, Bu? Tapi mohon maaf ya, kalau saya di bahasa Arab Qurani, istilah yang saya gunakan tetap pola ya, karena di bahasa Arab Qurani kita tidak diperkenalkan kata wazan ya, karena wazan itu. Apa polanya? Fa'ala yufa'ilu. Bukan. Ya, Pak Guru. Mungkin ada yang ini, mungkin ada yang terlupa ya tadi, sekali lagi. Kalau untuk pola, jadi yang kita sebut adalah madin, mudori, masdar. Kalau Ibu lupa, sampaikan saja sehingga nanti teman-teman yang lain bisa ambil bagian membantu dalam diskusi ini. Pak gitu. Apa, Bu? Madin mudari. Baik, Ibu Bapak yang lain ada yang pemahamannya sudah sampai kata yusari'un itu polanya apa? Mudari. Yufa'ilu. Ibu, Bapak yang lain ada yang sudah sampai pemahamannya yusari'un itu menggunakan pola apa? Pola 2. Mohon maaf ya. Perlu lebih teliti lagi ya. Kalau saya mengatakan pola, itu maksudnya berbeda dengan saya mengatakan bentuk. Saya coba Pak Guru ya. Apa polanya? Fa'ala madin. Mudhari yufa'ilu. Masdar mufa'ala. Ya, Ibu sebut aja ya. Ibu sebut aja itu yang 3 ya. Coba, apa polanya? Fa'ala, yufa'ilu, mufa'ala atau fi'al. Iya, bagus. Itu ya polanya fa'ala, yufa'ilu, mufa'ala. Coba ada yang ingat? Siapa yang ingat? Kalau pola tersebut ya, kalau kata atau pola tersebut memiliki makna apa? Saling bukan? Apa? Saling. Saling ya. Kira-kira kalau begitu bagaimana cara kita ya? Cara kita untuk memaknainya dalam bahasa Indonesia. Tadi makna dasarnya adalah cepat, makna dasarnya adalah segera. Lalu kita pahami bahwa kata tersebut menggunakan pola fa'ala, yufa'ilu, mufa'alah yang memiliki makna saling. Kira-kira menggabungkan dua pemahaman tersebut, bagaimana hasilnya? Saling berlomba-lomba. Iya, bagus ya, ada idenya ya. Bagaimana jadinya? Yusari'una fil kufur. Saling berlomba-lomba dalam kufur. Iya. Yang namanya berlomba itu bisa sendirian nggak, Bu Ida? Bersama-sama. Ya, jadi tanpa bilang saling juga sudah ada kan, adu cepat-cepat. Oh. Ya. Oh, gitu. Ya. Dalam bahasa Indonesia ya. Gitu. Ya. Baik, itu dia untuk kata yusari'un. Bagaimana Bu Harna, sudah dapat pemahaman tambahan terkait dengan yang Ibu tanyakan? Bu Harna, bagaimana?
Ya Pak Guru. Sudah dapat jawaban dari pertanyaan Ibu? Itu ya udah Pak Guru. Sudah? Sudah? Pak Guru, jadi kalau di Yusariu-nya jadi apa Pak Guru? Bu Ida, sepertinya suara Bu Ida tidak terdengar oleh Bu Harna. Tolong diulang Bu Ida. Mereka berlomba-lomba. Iya. Sudah, Bu Harna? Iya. Iya, baik. Yang lain silakan, Ibu Bapak, kalau ada yang mau dikonfirmasi di bagian yang lain silakan. Guru, Pak Guru. Coba diprediksi 3 dasarnya apa? Ro. Apa? Dot, ro. Iya, baik. Coba tambahkan mim di awalnya. Madurun. Madur. Tambahkan tak di ujungnya. Oh, mudorot. Mudorot. Ya, oke. Mudorot. Oke. Oh, ya, makasih. Ada lagi yang lain? Mudorot. Itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Maknanya kalau bahasa Indonesia? Kalau itu kan serapan ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Guna ya Pak Guru. Berguna, guna. Merugikan. Berguna. Ya, ini mohon maaf ya ke Pak Zainal dan yang lain supaya ini disampaikan dulu ya soal tata tertib diskusi di kelompok kita. Jika saya sedang berdiskusi dengan Bu Ida dulu sampai batas maksimal kemampuannya. Kalau sudah mentok, nah yang lain ya, yang lain turut ambil bagian. Kalau seperti yang tadi itu terkesan itu seperti memotong di tengah pembicaraan gitu. Jadi semua akan diberikan bagian ya Ibu Bapak gitu, tapi ada saatnya. Ini memang tidak biasa kita temukan di tempat kita belajar umumnya. Kebiasaannya adalah pertanyaan itu pertanyaan bebas. Dalam arti guru bertanya, siapa yang tahu langsung jawab. Tapi kalau di kita ini yang jadi usaha kita adalah siapa yang bertanya akan kita bantu menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut sampai batas maksimal yang bersangkutan. Kalau tidak sampai kepada kesimpulan, maka kita akan minta bantuan dari teman-teman yang lain. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi masing-masing. Sebab apa ya alasannya ya, mungkin ibu-ibu, bapak bisa paham bahwa untuk belajar yang sedang kami kembangkan adalah tidak hanya sekedar melihat hasilnya, tetapi juga bagaimana proses untuk sampai pada kesimpulan tersebut. Ya, Bu Ida dengar tadi Pak Zainal mengatakan apa? Merugikan. Ya, baik gitu ya. Silakan yang lain, tapi nanti pada kesempatan berikutnya supaya alur diskusi kita memberikan manfaat yang maksimal gitu, tetap potensi pribadi akan kita kembangkan. Gunanya kali Pak Guru. Apa? Mudarat gunanya. Ya. Mudarat itu positif apa negatif, Bu Harna? Mudarat tidak ada guna. Oh iya, tidak ada gunanya. Berarti tidak ada gunanya. Iya. Tidak berguna. Iya, baik. Ada lagi enggak yang lain? Kalau begitu, nih silahkan. Sudah?
Ada yang bisa merespon? Sudah? Tidak ada lagi? Udah, Pak. Ya, baik. Silakan. Sekarang sesi berikutnya. Silakan siapa yang mau berbagi pemahaman untuk ayat yang sedang kita kaji. Silakan. Jainal tuh mulai. Silakan. Janganlah yahzunka, janganlah janganlah Bersedih. engkau bersedih oleh orang-orang yang mereka berlomba-lomba dalam kufur. Iya, bagus. Siapa maksudnya orang-orang? Orang-orang jangan Ada ungkapan yang engkau bermakna orang-orang nggak di situ? Oh, enggak ada. Konteks Kalau alladzina apa maknanya? orang-orang yang Lalu yang tidak ada apa? apa? Yang tidak ada. Ya, tadi saya bertanya, ada yang bermakna orang-orang tidak di situ. Kata Ibu Ida, tidak ada. Lalu saya ganti pertanyaannya, alladzina artinya apa? Kata Ibu, orang-orang. Ya, Jadi yang tidak ada apa? enggak ada semua. Oke. Maksudnya mereka siapa? Orang-orang ini. Ya, kalau begitu kan ilmu kita, ingat ya ilmu kita, kalau yang diganti itu ada, maka kita tidak menggunakan ya. Maka kita tidak menggunakan kata ganti. Orang-orang. Iya. Engkau bersedih oleh orang-orang yang berlomba-lomba dalam kufur. Iya, bagus. Coba diulang. Jangan engkau bersedih oleh orang-orang yang berlomba-lomba dalam kufur. Iya. Yang mana yang bermakna jangan? La. Ya. Dari mana diduga bahwa la bermakna jangan? Diikutin itu bukan fiil. Hanya karena diikutin fiil, kemudian otomatis bermaknanya jangan, begitu? Apa lagi ya? Saya lupa, Pak Guru. Ya, baik. Ibu, Bapak yang lain, siapa yang ingat ilmunya? La bermakna jangan. Nahi, Pak Guru. Apa, Bu Harna? Nahi. Larangan. Apa Ya, Pak pertanyaan saya? Nahi ya. Apa pertanyaan saya? Jangan. Iya. Apa ilmunya tentang la yang bermakna jangan? Nahi ya Pak Guru, larangan. Coba saya tanya ya. Saya punya 2 pertanyaan sekarang ya. Saya punya 2 pertanyaan. Ya, jawabannya berbeda. Pertanyaan pertama, la yang bermakna jangan namanya apa? Nahi ya. Oke, bagus. Berikutnya, la yang bermakna jangan ilmunya bagaimana? Jangan mati gitu Pak Guru. Bukan. Oh, Ya, soal iya atau bukan mah soal belakangan. Pokoknya Ibu respon aja dulu. Kan nanti jadi bahan diskusi kita. Oh, itu Pak Guru.
La bila Jangan mati, diikuti tidak mati. akhirnya sukun, artinya jangan. Jadi di sini terlihatkah demikian? Itu sukunnya yang zun. Non sukun. Iya, Nun. bagus. Baik ya. Tuh ya, begitu ya. Jadi yang tadi Bu Ida katakan karena diikuti fiil itu tidak spesifik jawabannya. Fiil yang akhirnya sukun. Nah, itu tuh lebih spesifik lagi karena seumpama fiilnya tidak sukun, maka gitu kan ilmunya dulu ya. Ya. Jangan mati, jangan hilang. Tidak mati, tidak hilang. Gitu. Seumpama nunnya di sini tidak mati, maka la-nya bermakna tidak. La yahzunuka. Nah, misalnya begitu ya, kalau misal bacanya begitu. La yahzunuka. Maka itu artinya kamu tidak. Gitu ya. Kamu tidak. Oke, berikutnya. Dilanjutkan bagian berikutnya. Siapa yang mau berbagi bagian berikutnya? Ya Pak Guru. Karena Silakan, Pak Zainal. Bu Mila, Innahum la yadurrullaha syai'a. surga itu Ya. inisiatif sendiri Bu Mila. Dorong-dorong menuju masuk surga, ibunya jagain pintu. Nanti pintunya ditutup, ibu Iya, nggak masuk. Diubah ya kebiasaannya Bu Mila. Silakan Pak Zainal. Yang bagian innahum la Ya, Ya. betul, silakan. sesungguhnya mereka tidak merugikan Allah sedikit pun. Iya, bagus. Ibu-ibu yang lain, apa ada punya versi yang berbeda, sedikit atau banyak, dengan yang Pak Zainal sampaikan? Tidak ada? Tidak ada Pak Guru. Ya. Bang. Baik, diskusinya begini ya. Ibu-ibu mungkin ada yang masih ingat. Kita punya ada 3 kata yang serupa tapi tak sama. Dalam arti apa? Kata-kata tersebut memiliki persamaan, ya, persamaan makna, tetapi pada saat yang sama kata-kata tersebut juga memiliki perbedaan. Mudah-mudahan ada yang ingat nih. Kalau tidak ada yang ingat, maka ini kesempatan untuk saling mengingatkan. Sudah terlihat 3 kata yang saya maksud tertulis di sebelah kanan layar, Ibu Bapak. Sudah Pak Guru. Ya. Kata pertama apa? La. Yang kedua apa? Lam. Kata ketiga apa? Lan. Iya, Lam. bagus. Ini ketiga kata ini sama-sama bermakna apa? Tidak. Tidak. Iya, sama ya kalau sama. Kalau bedanya sekarang? Beda akhirnya. Bukan, kita lagi bicara makna ya, Bu. Bukan bicara iya. soal bentuk, bicara makna. Apa Guru? Fokus ke makna. Apa perbedaan makna antara 3 kata tersebut? Kalau la jangan, tidak. Terus? Kalau lam cari dulu dicatat. Ya, silakan. Cari. Kalau disimpan dalam ingatan lebih cepat nyarinya, Bu Ida. Enggak ingat. Terlalu banyak. Belum Iya. atau tidak Pak Guru? Kalau tidak semua ini bisa bermakna tidak. La bisa bermakna tidak. Oh, belum. Lam bisa Belum. bermakna tidak. Lan juga bisa bermakna tidak. Kalau Apa? lam belum. Belum. Ya, terus. Lan tidak akan. Iya, baik. Itu ya variasinya. Kalau samanya tadi semuanya bisa bermakna tidak. Nah, sedangkan kalau perbedaannya la bisa juga bermakna jangan, lam bisa juga bermakna belum, ya, selain tidak ya. Kemudian lan tidak akan, gitu. Tuh, kan tidak akan gitu tuh. Tidak akan. Tidak. Ini menunjukkan urutan ya. Kalau la itu tahap pertama ada alif.
Ya. Kemudian lam itu untuk lebih banyak lagi itu lam. Ada mim. Nah, sedangkan kalau lan itu lebih banyak lagi nun. Ada nun kan lebih sering menandakan banyak ya. Tidak akan itu untuk selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Kalau lam itu selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Kalau namanya belum, misalnya belum makan ya sekarang, tapi beberapa jam kemudian kan bisa jadi makan. Nah, kalau la mengatakan tidak itu bicara soal yang sudah terjadi ya, sudah terjadi. Itu. Udah makan belum? Nah, pertanyaannya, saya tidak makan. Itu kan bicara tentang tadi. Tapi untuk yang akan datang kan baik, itu ya untuk penambahan terkait dengan lan. Berikutnya silakan siapa yang mau berbagi pemahaman untuk bagian berikutnya. Ada untuk bagian berikutnya? Sebelumnya Pak Guru mau tanya itu, untuk Allah itu dari mana nih Pak Guru nih? Oh, nanti Allah. kalau begitu sesi pertanyaannya sudah lewat. Nanti ya, kalau kita ketemu lagi dengan Allah tersebut pada bagian-bagian yang lain, nanti kita diskusikan. Mohon maaf ini supaya ada tertib administrasi sedikit gitu ya. Tertib administrasi sedikit, tertib pikir sedikit. Sekarang sesinya untuk berbagi pemahaman. Silahkan, ada yang mau berbagi pemahaman? Baik, kalau tidak ada, maka mari kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Sebelum kita kaji ayat yang materi kita berikutnya, mari kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnama laha akifin. Qala hal yasma'unakum id tad'un aw yaqulunakum qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Nah, silakan Ibu Bapak diamati kembali bagian demi bagian, kata demi kata pada ungkapan tersebut, kalau ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu. Ada? Wa qaumihi. Ya. Baik. Lalu nama lihinya, Bu. Di abihi wa qaumihi. Iya, baik. Ada lagi? Sudah, itu saja. Nah, baik. Mari kita lihat dua kata yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Ilmu yang pertama yang perlu digunakan adalah ilmu potong. Ilmu apa? Potong. Ya, apa teori besarnya? Satu potong Belum tentu satu arti, satu makna. belum tentu satu kata. Gitu ya. Satu kata. Apa bisa diulangin lagi, Pak? Satu potong belum tentu satu kata. Terdengar? Satu potong belum tentu satu kata. Terdengar?
Dengar, Pak Guru. Dengar. Ya, baik. Kita coba nih ya. Li abihi. Ini untuk ini kan perlu perlu dilatih ya. Sensitivitas kita ini perlu dilatih dalam arti untuk dalam waktu yang cepat dan kita bisa memprediksi dengan tepat itu perlu dilatih. Tidak cukup hanya diberitahu. Kalau namanya diberitahu itu kita seperti ya orang yang menadahkan tangan, nunggu kalau ada yang ngasih gitu. Namanya kalau diberitahu. Nah, kita ini ibaratnya kalau diberitahu saja nunggu itu ya kita dikasih ikan namanya. Kita pernah sampaikan, ini kita mau kasih kailnya. Nah, baik, coba ya. Dan itu perlu latihan. Li abihi kira-kira ini berapa kata nih? 3. 3, bagus. Kata pertama apa? Li. Iya, bagus. Saya tulis di bawah ya, Ibu, Bapak, untuk jadi amatan kita. Kata yang kedua apa? Abi. Ya, bagus. Kata yang ketiga apa? Hi. Iya, bagus. Yang mana yang belum dipahami ini maknanya? Apa li, apa abi, apa hi yang belum? Abi. Ya. Abi itu bunyi akhirnya apa? I. Ya, bagus. Saya ubah ya. Kalau bunyi akhirnya u jadinya apa? Ulang lagi Pak Guru, maaf. Kalau bunyi akhirnya u jadinya apa? Abu. Ya, bagus ya. Kalau bunyi akhirnya a jadinya apa? Abah. Ya. Abah. Dalam bahasa Arab itu sama maknanya. Abu, aba, abi. Yang biasa di kita itu, di beberapa orang, manggilnya enggak papa mama. Abi. Kenapa enggak pakai itu? Karena takut nanti hilang. Bapak mana, ke mana. Gitu. Takut bapaknya hilang, kejonggol. Manggilnya apa? Umi dan Abi. Bisa dimengerti? Ya. Ya, berarti li abihi apa maknanya? Pada bapaknya. Iya. Ada bapaknya. Baik. Kita pakai berikutnya juga untuk kata wa qaumihi. Sama kayak tadi ya, ilmu potong. Bu Harna coba dimanfaatkan karunia Allah berupa pikiran yang sudah diberikan kepada kita. Coba Ibu prediksi wa qaumihi itu berapa kata kira-kira? Kira-kira itu enggak dosa, Bu? 3, Pak Guru. Ya. Yang pertama apa kira-kira? Wah. Ya, bagus. Yang kedua apa kira-kira? Qaumi. Ya, bagus. Kata yang ketiga apa kira-kira? Hi. Iya. Dari 3 kata tersebut, ada wa, ada kaum, dan ada hi. Mana yang Ibu belum pahami? Qaumi. Ya. Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Ya. Sudah jadi bahasa Indonesia. Kaum ya Pak Guru. Kaum. Iya, itu udah jadi bahasa Indonesia. Apa ilmunya kalau begini? Ini ilmu ciri bahasa Arab yang kelima. Masih ingat? Serapan ya Pak Guru. Ya, apa ilmunya untuk ciri serapan? Yang mirip. Nah, gitu. Jika ada bahasa Arab yang mirip atau sama dengan bahasa Indonesia, diduga itulah maknanya. Kaum kan mirip dengan kaum, ya itulah Iya, Pak. maknanya kaum. Oke ya. Nah, Berarti sekarang, artinya kepada bapaknya kaum. ingat ada wawunya Bu, ada waknya. Oh, kepada bapaknya dan kaumnya gitu. Iya. Kaumnya. Waknya. Baik. Ada pertanyaan lagi yang tersisa dari
bagian ini? Oke, kalau tidak ada, mari kita beranjak ke tahap berikutnya, yaitu sesi berbagi pemahaman. Siapa yang mau berbagi pemahaman terkait dengan Asy-Syu'ara 70 dan 74? Saya coba Saya ya, Pak. Oh ya tuh Bu Mila. Silakan Bu Mila. Jadi, ketika dia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa yang kamu sembah? Bagus. Sudah sampai di situ dari dulu? Sampai di situ dulu? Iya, Pak. Oke, baik. Berikutnya siapa? Saya Pak Guru. Silakan Bu Ida. Qalu. Nah, Budu mereka berkata, kami menyembah berhala. Iya. Sampai di situ saja? Satu potong-potong tuh semua biar kebagian. Iya, bagus. Berikutnya siapa? Saya lagi Pak Guru. Silakan. Kami tetap padanya menekuni. Iya, bagus. Berikutnya Ayolah jawab, nanti nggak Siapa, Guru? lanjut. Ya. silakan. Berkata mereka, apakah mereka berhala mendengar ketika kalian berdoa? Iya, bagus. Berikutnya ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita kembali. Kalau tidak ada, kita kembali ke bagian masing-masing tadi ya. Kita bagian masing-masing tadi. Kita mulai dari Bu Mila tadi. Silahkan Bu, coba diungkap kembali apa yang tadi sudah dipahami. Tadi, aduh, lupa saya catat lagi. Dia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa yang kamu sembah? Iya, bagus. Iya-nya siapa, Bu? Di sekolah. Dia-nya siapa? Iya. Nabi Ibrahim ya? Iya. Nah, kalau di situ tidak ada ya, kalau di situ tidak ada ya, kalau tidak ada dia-nya kan belum pernah muncul sebelumnya. Maka sebaiknya pakai langsung kepada pemahaman tadi. Ya, langsung pakai Nabi Ibrahimnya. Berbeda kalau Nabi Ibrahimnya sudah. Maaf Pak, bisa diulangin lagi nggak Pak? Ya baik. Nah, kalau Nabi Ibrahimnya belum muncul sebelumnya, maka sebaiknya diungkapkan Nabi Ibrahimnya. Bisa didengar? Ya. Ya. Tetapi, Oh iya bisa Pak. Saya nggak ngelihat ada tulisan ungu di bawah ya. Tetapi kalau Nabi Ibrahimnya sudah muncul sebelumnya, maka selanjutnya cukup dengan dia. Ya, dia gitu maksudnya adalah Nabi Ibrahim, cukup dengan dia. Tapi nanti kalau terlalu jauh sampai kita nggak paham ini dia siapa ya, tadi ada muncul Ibrahim, ada muncul Musa, ada muncul Isa misalnya ya, maka munculkan kembali siapa yang dimaksud. Oke, berikutnya ya. Tadi ma ta'budun itu Ibu pahami apa maknanya? Apa yang kamu sembah? Iya, baik. Dari mana diduga kamunya? Taknya, Iya taknya. Iya, bagus.
Apakah di dalam ungkapan ta'budun tidak ada penanda banyak? Ada wawun nun. Iya, berarti kalau dalam bahasa Indonesia, kalau banyak kita mengatakan apa? Apa yang kalian sembah? Iya, bagus. Yang terakhir nih, coba sekarang. Perkataan Nabi Ibrahim tersebut isinya apa? Apakah berita, apakah larangan, ataukah pertanyaan? Pertanyaan. Berarti kolaknya apa maknanya? Asik. Ada bapak bertanya sama anaknya. Untuk apa berlapar-lapar puasa? Gimana, Bu? Lupa Pak Guru. Ibu pilih. Enggak, ini mah bukan soal ingetan ini. It's 11 o'clock. Ini bukan soal ingetan, ini Ibu memilih. Isi perkataan Nabi Ibrahim itu, ya, yang Nabi Ibrahim katakan itu, isinya apakah berita, apakah Nabi Ibrahim memberitakan sesuatu, menceritakan sesuatu, ataukah Nabi Ibrahim melarang sesuatu, ataukah Nabi Ibrahim bertanya? Pak, punten bisa diulang lagi nggak Pak? Ya, baik. Apakah isi perkataan Nabi Ibrahim itu cerita atau berita, atau larangan, atau pertanyaan? Pertanyaan. Iya, baik. Kalau begitu, maka kolanya bisa dimaknai dengan apa? Berkata kan? Isinya pertanyaan. Baik, ibu-ibu, bapak yang lain ada yang punya usul? Apakah kalian Ya, terima kasih Bu Harna. Terima kasih Bu Harna. Ibu, Bapak, apa yang lain? Apa ada punya usul dengan melihat konteksnya berarti kola bermakna apa? Bermakna apakah? Bertanya. Bertanya. Baik. Jadi kola di sini dengan melihat konteksnya bermakna bertanya. Coba Bu Mila gitu. pakai. Oke. Coba Bu Mila dipakai ilmunya. Coba Bu Mila dipakai ilmunya. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kalian sembah? Kola tadi apa maknanya kola dengan melihat konteks? Bertanya. Pertanyaan. Kola dengan melihat konteks apa maknanya? Pertanyaan. Pak Zainal apa tadi? Kola maknanya berdasarkan konteks? Bertanya. Iya, baik. Saya tulis ya Bu Mila supaya Bu Mila bisa mengikuti. Ya, saya tulis di bawah ya Bu. Apa terbaca tulisan saya, Bu Mila? Udah. Iya, terbaca. Iya, silakan dipakai. Pak, maaf, ulangin lagi. Apa terlihat yang saya tulis? Oh, terlihat bertanya. Iya, silakan. Nabi Ibrahim bertanya kepada bapaknya dan kaumnya, apa yang kalian sembah?
Iya, bagus. Dalam bahasa Indonesia enak nggak kalau nyanya diulang-ulang? Pada bapak dan kaumnya. Enggak. Ya, coba biar dibikin lebih enak dikit. Gimana jadinya? Nabi Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya. Lihat tulisan bawah, Bu Mila. Bu Mila, lihat tulisan bawah bahasa Indonesia. Bertanya. Ya, Nabi silakan. Ibrahim bertanya kepada bapaknya dan bapak dan kaumnya, apa yang kalian sembah? Bagus, ya, sudah ada kemajuan. Ibu, Bapak, satu hal yang mungkin terlupa, masih tertutupi oleh ingatan yang lain. Kalau ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang diawali dengan kata id, indikasi bahwa persoalan tersebut, masalah yang dibicarakan adalah masalah yang bagaimana? Kalau diawali dengan id. Masalah yang telah lalu. Baik, apalagi? Yang terjadi pada saat itu. Baik, apalagi? Sudah habis? Sudah habis? Habis, Pak Guru. Ya, baik. Ditambah ya ini. Kalau diawali dengan id, indikasi bahwa persoalan yang dibicarakan adalah, coba lihat tulisan di bawah saya, apa sudah bisa dilengkapi? Ya, Ada? Bisa? Penegasan. Iya. Bagus, coba baca lagi. Penting. Iya, baik. Itu adalah persoalan yang penting. Kalau persoalannya penting, apa yang perlu dilakukan? Harus ingat. Iya, bagus. Jadi apa maknanya id? Ingatlah. Iya. Lengkapnya bagaimana jadinya? Ingatlah ketika Nabi Ibrahim bertanya. Terus? Kepada bapak dan kaumnya. Apa yang kalian sembah? Iya, baik, begitu. Ada pertanyaan lain, Ibu Bapak, terkait dengan bagian itu? Ya, ada Pak Guru. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan dengan bagian berikutnya. Silakan, Bu Ida, kalau ada perbaikan dari pemahaman sebelumnya langsung dengan perbaikannya. Tetapi kalau tidak ada, maka diulang lagi apa yang tadi sudah disampaikan. Mereka berkata, kami menyembah berhala-berhala. Ibu tadi 2 bagiannya. Oh ya, kami tetap padanya menekuni. Iya, bagus. Nah, coba kita lihat ya. Kalau ada orang yang meminta, sebaiknya apa yang kita lakukan? Memberi. Bagus. Kalau ada orang yang bertanya, apa yang sebaiknya kita lakukan? Menjawab. Iya, coba. Kalau begitu, Ya, tadi Pak kan Guru. ada yang bertanya. Mereka menjawab. Terus? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala. Iya. Menekuni. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Coba diulang dulu, Bu Ida. Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala. Kami tetap padanya menekuni. Bagus. Coba itu pada ungkapan fanadhallu laha akifin, ya.
fanadhallu laha akifin, itu diperhatikan ya. Kira-kira pemahaman kita subjeknya apa? Sunyi, sepi. Maaf Pak Guru suaranya. Sudah dikasih itu kuncinya. Coba panadhallu laha akifin tadi berdasarkan pemahaman subjeknya apa? Fanazollu. Pemahaman ya. Ya, kami. Ya, kami ngapain? Menekuni. Iya. Jadi maknanya apa? Kami tetap menekuni padanya. Apa maksudnya kami tetap menekuni padanya? Kami tetap ada berhala-berhala ini maksudnya. Iya, gitu. Apa ada dalam bahasa Indonesia menekuni pada berhala-berhala? Oh, iya. Beribadah. Tidak ada. Kami tetap beribadah padanya. Begini ininya, arahnya ini loncat, idenya jadi loncat. Pertanyaannya begini, kalau dalam bahasa Indonesia mana yang lebih terpahami? Kami tetap menekuni padanya atau kami tetap menekuninya? Ulangin, Pak. Kenapa pas Pilih ya. Pilih ya. Ya. Kami Ya Pak Guru. tetap menekuni padanya atau kami tetap menekuninya? Kami tetap menekuninya. Iya, bagus. Lalu lihat sekarang ya. Fanadhallu berapa kata? 3. Kata pertama apa? Iya tetap. Maka. Kata kedua apa? Nah. Tetap. Kami. Ya. Kemudian kata ketiganya apa? Tetap. Jolu. Iya, bagus nih ya, bagus nih. Sekarang berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, dhallu ini kira-kira bentuk berapa dhallu ini? Dulu bentuk 4. Dari mana diduga bentuk 4? Tiga bentuk 3 ya. Dari mana diduga bentuk 3? Zol. Tahu kalau ini di mana? Mana zol kami tadi. Zolu. Saya kasih alternatif nih sekarang. Saya kasih alternatif. Apakah lebih sulit menentukan bentuk kata zollu dengan kalau saya tulis kata keduanya adalah nadhallu? Coba saya tulis ya. Kalau saya tulis ya, ini kira-kira bentuk berapa? Bentuk 2. Dari mana diduga bentuk 2? Ada penanda domir di depan. Mana? Nah, bagus. Inilah efek dari ilmu jebakan Batman. Apa maksud saya ilmu jebakan Batman? Kita sering mengatakan fiil adalah kata kerja. Kalau kita mengatakan kata kerja dalam bahasa Indonesia, itu tidak otomatis melekat kata ganti. Tetapi kalau kita pakai ilmu fiil FU3 ya, bahwa fiil itu ada perbuatan,
kemudian ada waktu dan ada indikasi pelaku, maka kita tidak akan memisahkan nun dari zollunya. Dengan demikian, ya, dengan demikian, kata fana zollu ini berapa kata? Pak, ulangin, Pak. Dengan demikian, kata fana zollu ini berapa kata? Pak, Berapa dua. kata? Kan naudolu bentuk kedua. Dua. Dengan demikian, fana zollu ini berapa kata? 3. Kalau dolunya doang, tadi kan ditambahin nak. Naudolu. Ketahuan bentuk kedua. Dengan demikian, fana zollu ini berapa kata? 3. Tadi sudah dibahas Bu Ida bahwa namanya fiil itu tidak bisa dipisah dari domirnya. 2 kalau gitu Pak Guru. Ya, sekali lagi Ibu, Bapak mohon ya, ini diubah ininya supaya tidak terlalu lama. Supaya tidak terlalu lama dalam memahami bahwa bahasa Arab itu fiil tidak bisa dipisah dari domirnya. Emang leto ini otak. Ya, ini gara-gara pemahamannya fiil kata kerja itu yang bikin kita lambat menerima. Ya, gara-gara libur Pak Guru. Bahwa fiil itu tidak bisa dipisah dari domirnya. Domirnya. Ya. Jadi bingung nanti nentuin bentuk berapanya itu. Itu implikasinya ke situ, implikasinya ke situ. Tuh. Maka kita pakai nih, kalau ada ilmu pintar ya nggak apa-apa lah pakai itu. Tapi ini ilmu orang awam, ini kita anggap 2 kata. Kata pertama adalah fa, kata keduanya adalah nazollu. Naudolu. Oke, maka nazollu ini maknanya Tetap. jadi dalam bahasa Indonesia, walaupun 2, kami tetap, itu bahasa Arabnya 1. Ya, Pak Guru. Gila. Ya. Tuh. Kami tetap. Yaitu walaupun bahasa Arabnya 2, ya, bahasa Arabnya 2, maaf, walaupun bahasa Indonesianya 2, bahasa Arabnya 1. Bahasa Arabnya 1. Karena fiil dalam bahasa Arab itu tidak bisa terpisah dari domirnya. Nah, oke coba. Kalau kita pahami nazollu bentuk 2, berarti ada makna apa di nazollu? Sedang. Akan. Biasa. Iya. Coba sekarang masukkan ide tersebut di dalam pemahaman yang tadi sudah didapatkan. Maka kami akan tetap menekuninya. Iya, baik. Dipahami Pak apa di situ? Maka. Ada jika enggak sebelumnya? Ada jika. Mana jikanya? Oh, tidak ada Pak Guru. Maka kayak tadi ya, kalau ada orang meminta sebaiknya memberi. Kalau ada orang bertanya sebaiknya menjawab. Kalau tidak ada jika sebaiknya tidak ada maka. Cari alternatif lain. Kalau ada kalau ada jika dan maka. Enggak pakai maka karena jikanya enggak ada. Terus pakai apa? Ada ide lain enggak? Taunya cuman kemudian lalu. Mana kira-kira yang lebih cocok? Maka mereka menjawab, kami pilihannya ada berapa pilihannya coba? Yang terpikir apa pilihannya selain maka? Kak hilang kan tadi. Lalu. Selain maka apa pilihannya? Lalu terus apa?
Kemudian, bagus. Apalagi? Jika. Enggak dong. Nggak pakai jika. Jika nggak cocok, Lalu. Pak. Karena ini kan di akhir Ya, ya. kalimat. Sudah? Lalu jika. Udah itu aja. Saya kasih tambahan ya. Tambahan terakhir. Pan. Dan. Coba dipasang-pasangkan. Kira-kira mana yang enak? Saya kasih tambahan pilihan. Dan. Kami tetap dan kami tetap menjawab. Ingat tadi ada Mereka mudhari, Bu Mila. Mereka mereka menjawab. menjawab Kami menyembah menyembah berhala. berhala. Dan kami tetap. Ingat Dan tadi kami ada akan. mudhari tadi. Dan Dan kami akan akan. Senantiasa. Enggak, tadi sudah didiskusikan. Jangan balik lagi. Akan kami Iya, akan tadi tetap. udah diskusinya udah. Jangan pakai ke tempat lain lagi. Dan kami akan tetap menekuninya. Bandingkan dengan lalu. Dan kami akan. Bandingkan dengan lalu. Lalu kami akan tetap menekun. Enggak cocok. Bandingkan dengan kemudian. Enggak cocok. Ya, jadi yang cocok dari 3 dirasa yang mana? Dan Iya. Ada pertanyaan di situ atau komentar? Kenapa jadi dan? Kan dan itu wah. Sudah dikatakan belajar bahasa jangan hafal mati. hafal mati. Tidak semua wa itu dan, tidak Jadi semua fa itu dandani. maka. Iya Pak Guru. Tidak semua. Itu bisa gonta-ganti. Oke Pak Guru. Ya, itu ilmu awalnya adalah belajar bahasa jangan hafal mati. Oke, ada pertanyaan lain? Baik, karena sudah tuntas, berikutnya silahkan. Silahkan berikutnya. Boleh ada perbaikan, ya, boleh ada perbaikan, atau boleh juga pemahaman yang tadi sudah dimiliki. Silakan berikutnya. Pak Azhari bukan? Bukan, Pak Jainal. Ya Pak Jainal. Ada yang kangen. Sesuatu. Lama enggak ada kabar Pak Azhari. Ada sesuatu. Nakah rimbanya. Ayo Pak Jainal, mau Jumatan? Ya. Nabi Ibrahim berkata, apakah mereka mendengar ketika kalian berdoa? Baik. Ada Pak Guru. Ya. Tadi Pak Zainal ikuti diskusi kita tidak tentang makna qala berdasarkan konteks. Pak Zainal mengikuti diskusi kita nggak tentang makna qala berdasarkan konteks? Ya Pak Guru. Ikut diskusi kita nggak tentang makna qala berdasarkan konteks? Justru Ikut Pak tadi. Jainal tadi yang jawab. Yang di atas. Ikut tidak? Tanya tadi bilang. Kalau bertanya kan Pak Jainal yang jawab. Iya. Jadi bertanya kembali gitu. Iya, baik. Iya. Nabi Ibrahim bertanya, apakah mereka mendengar ketika kalian berdoa? Iya, bagus. Berapa kali bertanya? 2. Iya.
Berarti ada bedanya antara kolak yang pertama dengan kolak yang kedua. Kita bilang apa gitu? Bertanya kembali. Ya, baik. Atau bahasa apa? Bahasa lainnya, Ibu-ibu. Penegasan bukan, Pak? Ya. Yang lain apa, Ibu-ibu? Bertanya lagi. Ya. Coba Bapak pilih mana yang lebih cocok. Bertanya lagi atau bertanya kembali? Bertanya lagi. Ya, silakan dipakai. Nabi Ibrahim bertanya lagi, apakah mereka bisa mendengar ketika kalian berdoa? Iya. Coba. Yasma'unakum. Apa maknanya yasma'unakum? Bisa mendengar. Ada berapa kata di yasma'unakum? 2. Yang pertama. Yasma'u dengan kum. Yasma'u, yang kedua kum. Itu. Mau dimaknai kedua-duanya apa salah satunya saja? Dua-duanya, Pak. Bagaimana jadinya? Bertanya mereka, mendengar mereka mendengar. Kum apa maknanya kum? Kalian. Berarti yasma'unakum apa jadinya? Mendengar. Oh, bukan. Kalian mendengar. Kalian mendengar. Oh, bukan. Kok jadi kum? Coba kita pecah lagi ya. Berapa kata? 2. Yang pertama. Yasma'u. Yasma'u sampai di sini. Iya. Kata kedua. Yasma'un. Yasma'un maksudnya. Oh, yasma'un. Yasma'un. Iya, apa maknanya? Mereka mendengar. Ya. Kum apa maknanya? Pada kalian. Kum berapa kata? 1. Coba dimaknai 1. Kalian. Berarti yasma'unakum jadinya? Mendengar kan? Coba dari awal bagaimana jadinya? Nabi Ibrahim bertanya lagi, apakah mereka mendengar kalian ketika kalian berdoa? Iya, bagus. Baik. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Bapak, terkait dengan Asy-Syu'ara 70-74? Pak Guru. Ya. Tidak ada? Pak Guru, saya mau menanya Pak Guru. Ya, silakan. Dalam ayat ini, ternyata saya juga agak terikat dengan keterangan sebelumnya Pak Guru. Jadi dalam beberapa kalimat atau penggalan-penggalan dalam Al-Quran itu, kita tetap mengikuti aturan dalam bahasa Indonesia. Seperti adanya subjek, predikat, dan objek. Gitu. Hal di dalam tidak demikian, bagaimana Pak Ustadz? Yang mana? Ya dari awal. Misalkannya dari awal kan? Maksud di situ urutan subjek, predikat, yang mana? objek. Yang mana? Yang satu contoh ya, satu contoh. Yang mana? Ayat Al-Quran pun anggaplah penggalan-penggalan tersebut tidak terikat kepada aturan subjek, predikat, objek gitu. Pertama, subjek, predikat, objek itu aturan bahasa Indonesia.
tidak mengatur bahasa Arab, apalagi mengatur bahasa Al-Quran. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya. Subjek, predikat, objek itu adalah aturan bahasa Indonesia. Tidak mengatur bahasa Arab, apalagi bahasa Al-Quran. Bisa dengar Pak Zainal? Ya. Ya. Bisa saya potong? Berarti dalam memahami beberapa ayat Al-Quran, itu kita tidak harus terpaku kepada aturan tadi, subjek, predikat, objek. Saya lanjutkan. Ya. Ya. Aturan subjek, predikat, objek adalah aturan bahasa Indonesia, tidak mengatur bahasa Arab, apalagi bahasa Al-Quran. Aturan subjek, predikat, objek itu kita gunakan di dalam menyampaikan pemahaman kita. Ya, subjek, predikat, Maaf objek. Pak Guru, ulang lagi Pak Guru. Ya, Maaf siap. Pak Guru. Aturan subjek, predikat, objek kita gunakan di dalam menyampaikan pemahaman kita. Karena kita menyampaikan pemahaman dengan bahasa Indonesia. Oke Pak Guru. Untuk apa? Ulang? Apa didengar? Benar, dengar Pak Guru, dengar. Ya. Subjek, predikat, objek keterangan kita pakai di dalam menyampaikan pemahaman kita karena kita pakai bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Arab kita pahami tetap dengan aturan bahasa Arab. Oke Pak Guru. Ada pertanyaan yang lahir dari pernyataan itu? Allah enggak, Pak. Iya, Masya baik. Allah, tidak, Pak. Dengan demikian, maka ini adalah akhir dari diskusi kita pada hari ini. Ya, akhir dari diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan pesan terakhir adalah antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, ketika ada persamaannya, itu bisa langsung dimanfaatkan. Ya, kalau antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ada persamaannya, itu dimanfaatkan. Kalau ada perbedaan, maka posisinya adalah kita menggunakan aturan bahasa Indonesia ketika berbahasa Indonesia. Begitu untuk hari ini. Ya Pak Guru. Ya, nanti kita lanjutkan diskusi kita pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mari kita syukuri kajian kita pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu Bapak untuk partisipasinya. Wassalamualaikum Terima kasih Pak warahmatullahi wabarakatuh. Guru.